Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, habibit taibin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi muhtadin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahbab fillah wa ikhwani fillah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ahbab fillah, ketika ibadah puasa merupakan syariat yang bertentangan dengan hawa nafsu, maka kewajiban berpuasa ini datangnya terlambat, yaitu tepatnya pada bulan Sya'ban di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, Nabi SAW menjumpai orang-orang Madinah yang sedang melakukan ibadah puasa Asyura. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun." Dan semenjak itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan ibadah Asyura dan 3 hari setiap bulannya, karena Nabi Muhammad SAW merasa lebih berhak kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, harinya telah ditentukan yaitu bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka diperbolehkan untuk menggantinya di lain waktu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang yang tidak ingin melakukan ibadah puasa silahkan membayar fidyah yang diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat ini merubah kepada kewajiban puasa Asyura dan 3 hari di setiap bulannya. Dan istimewanya pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin berpuasa silahkan berpuasa, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa silahkan membayar fidyah dengan memberikannya kepada orang-orang yang fakir miskin. Dan ketika turun ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk dan pemberitahuan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, dan barang siapa yang hadir pada bulan Ramadan, hidup pada bulan Ramadan, maka diwajibkan berpuasa kepadanya. Ayat ini merubah kepada keringanan yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin berpuasa silahkan berpuasa, dan yang tidak ingin berpuasa silahkan membayar fidyah. Semenjak datangnya ayat faman syahida minkum syahra falyasum, maka semua umat Islam wajib berpuasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan bepergian diperbolehkan menggantinya di lain waktu. Ini keringanan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita singkat ini kita dapat memetik buah hikmah yang sangat penting, yaitu ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ingin melatih anak-anak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melalui tadrij, bertahap, harus melalui tadrib dengan berlatih. Karena tidak bisa kita tiba-tiba langsung melakukan ibadah yang banyak. Karena Imam Haddad menyampaikan di dalam kitab Risalatul Mawanah bahwasanya setan itu datang kepada manusia dan memberikan semangat untuk melakukan ibadah yang banyak, dan orang yang menuruti kata-kata setan ini akan melakukan ibadahnya yang banyak ini dalam waktu sementara saja, tidak akan selamanya. Maka mulailah ketika mendekatkan kepada Allah, mulailah dengan sedikit-sedikit. Kalau mampu ditambahi lagi sampai kalian menjadi orang-orang yang kokoh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa memetik bahwasanya agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Dasarnya adalah penuh dengan kasih sayang. Makanya di dalam ayat selanjutnya, kelanjutan dari ayat tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, keringanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin kepada kalian kesulitan. Jadi syariat ini berlandaskan rahmatan lil alamin. Syariat ini berlandasan dengan kemudahan, keringanan, dan jangan dibuat-buat dengan diperingankan. Ringan tapi tidak boleh diperingankan. Dan yang ketiga, poin yang bisa kita dapatkan yaitu bila mana kita beribadah puasa, kita akan mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat takwa yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka
Sahabatku, ahbab fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.